Oke, jadi setelah kita kumpulin semua materi dari Anda, ya, semua artikel, catatan, itu polanya langsung kelihatan jelas banget. Jelas sekali ya? Di satu sisi ada yang bilang, kamu harus kuat, harus lebih banyak bersyukur. Nah, itu. Tapi di sisi lain, ada desakan, segera cari bantuan profesional. Bingung kan? Ditarik di dua arah yang berbeda. Betul. Nah, kali ini kita akan coba selami tumpukan sumber ini untuk membongkar mitos-mitos paling bandel seputar kesehatan mental di Indonesia. Misi kita simpel aja, pisahin fakta dari fiksi. Supaya kita semua bisa lebih paham dan yang penting lebih peduli. Mari kita mulai bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Mitos soal siapa yang bisa kena. Kayaknya ini yang paling sering muncul deh. Oh ya, Anggapan kalau masalah kesehatan mental itu cuma buat orang-orang yang, kutip ya, lemah. atau kurang iman, cari perhatian. Itu label yang langsung nempel ya. Dan itu bahaya banget kan? Itu mitos paling berbahaya menurut saya. Karena itu langsung membangun tembok stigma yang tinggi banget. Padahal faktanya, ini adalah kondisi medis. Titik. Bukan pilihan ya. Sama sekali bukan. Sama nyatanya kayak diabetes atau penyakit jantung. Penyebabnya itu kompleks. Ada faktor biologis. Ini soal kimia di otak. Ada genetik, warisan. Terus lingkungan juga. Trauma, tekanan hidup gitu ya? Persis. Semuanya berinteraksi. Jadi ini bukan soal kurang kuat atau kurang sabar. Nah, dampak dari stigma kelemahan ini tuh nyata banget. Saya nemu di salah satu sumber Anda, ada data dari Kemenkes RI tahun 2023. Ya. Cukup bikin kaget sih. Katanya stigma ini jadi alasan utama kenapa di Indonesia cuma sekitar 8% penderita yang akhirnya cari bantuan profesional. Cuma 8%? Mah. Betul. Padahal, coba deh kita balik logikanya. Justru mengakui ada yang nggak beres dan berani minta tolong, Butuh keberanian besar. itu butuh keberanian yang luar biasa. Itu tanda kekuatan loh, bukan kelemahan. Oke, selain mitos kelemahan, ada juga nih mitos soal demografi. Seolah-olah penyakit ini pilih-pilih. Cuma menyerang perempuan misalnya. Data memang nunjukin perempuan didiagnosis depresi 2 kali lebih banyak. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu kan? Jauh lebih rumit. Angka itu bukan berarti laki-laki kebal. Ini lebih sering soal gimana gejalanya muncul dan gimana masyarakat kita meresponsnya. Maksudnya? Di salah satu studi dari AS, itu disebut ada sekitar 6 juta pria kena depresi tiap tahun. Tapi gejalanya seringkali nggak kayak depresi yang kita bayangin. Maksudnya bukan yang sedih, nangis, mengurung diri gitu. Tepat. Karena ada tekanan sosial buat pria untuk selalu tegarkan, jadinya kesedihan itu seringkali keluarnya beda. Jadi apa? Jadi lebih gampang marah, frustrasi, sinis, atau lari ke perilaku sembrono. Ngebut di jalan, judi, minum alkohol. Oh, Bahkan seringnya muncul jadi keluhan fisik. Sakit punggung terus, sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Mereka perginya ke dokter umum, bukan psikolog, karena mikir masalahnya fisik. wah, ini penting banget sih. Artinya banyak banget kasus pada pria yang mungkin nggak terdiagnosis ya. Menderita dalam diam. Karena gejalanya nggak sesuai standar. Dan ini berlaku juga buat usia kan? Anggapan kalau anak-anak atau remaja itu cuma drama ABG. Cari perhatian, itu mitos yang sangat meremehkan. Kenapa? Data UNICEF di sumber Anda itu jelas banget. Separuh dari seluruh kasus gangguan kesehatan mental itu mulainya di usia 14 tahun. Separuh loh. Wow. Mas remaja itu kan rentan banget. Otak masih berkembang, cari identitas, tekanan sosialnya luar biasa. Jadi kalau ada perubahan drastis, jangan dianggap fase biasa. Bisa jadi itu sinyal ya? Sinyal kuat, kita harus ingat, bunuh diri itu salah satu penyebab kematian tertinggi di kelompok usia muda. Mereka butuh didengarkan, bukan diabaikan. Satu lagi nih yang sering banget kedengaran. Mana mungkin dia depresi? Hidupnya kan sempurna. Ah, iya. Jebakan penampilan luar. Kita lihat teman yang sukses, kelihatannya punya segalanya. Betul, kesehatan mental itu nggak ada hubungannya sama isi rekening atau jumlah followers. Depresi itu penyakit yang nggak pandang bulu. Justru kadang tekanannya lebih besar ya. Tekanan untuk harus selalu kelihatan sukses dan bahagia itu justru bisa jadi pemicu. Banyak banget loh orang yang jago pakai topeng, di luar ketawa-ketawa, pas sendiri di rumah hancur lebur. Oke, jadi kalau kita udah sepakat ini bisa menimpa siapa saja, ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apa ini? Ini penyakit nyata secara fisik atau cuma di pikiran aja? Pertanyaan bagus, ini inti perdebatannya. Mitos kalau gangguan mental itu nggak nyata atau cuma di kepala.
Pilihan untuk mengasihani diri sendiri. Nah, itu muncul karena kita nggak bisa lihat di hasil ronsen kan? Tapi hanya karena nggak kelihatan, bukan berarti nggak nyata. Ini kondisi medis dengan dasar biologis yang jelas. Otak itu organ, Sama kayak jantung atau ginjal. persis. Dan sama kayak organ lain, bisa mengalami gangguan fungsi. Di salah satu artikel medis, ada penjelasan yang cukup teknis. Katanya ini lebih dari sekedar ketidakseimbangan neurotransmitter kayak serotonin. Bisa dijelasin lebih simpel? Tentu. Dulu kita mikirnya sesimpel itu. Oh, serotoninnya rendah. Ternyata, makin kesini penelitian nunjukin gambaran yang jauh lebih kompleks. Gimana tuh? Bisa jadi ada masalah di kabel atau sirkuit di otak yang ngatur emosi, di lobus frontal misalnya. Atau ada penyusutan sel di bagian otak yang namanya hipokampus. Itu pusat memori dan emosi. Bisa juga hormon stresnya nggak seimbang. Jadi ini bukan cuma perasaan ya, tapi memang ada yang berubah di otaknya. Betul. Ini soal struktur dan fungsi otaknya yang terganggu. Jadi kayak ada kerusakan di hardware-nya ya, bukan cuma software-nya yang error. Analogi yang pas banget. Dan karena hardware-nya terganggu, ya output-nya jadi beda. Contoh ekstrim ya, penderita skizofrenia yang halusinasi, suara yang mereka dengar itu diproses di area otak yang sama dengan suara asli. Oh, jadi bagi mereka itu 100% nyata. Sangat nyata. Bukan akting, bukan pura-pura, itu realitas mereka. Oke, ini menjelaskan kenapa rasanya begitu nyata. Tapi ada lagi nih mitos turunannya. Kalau depresi, itu pasti selalu ada pemicu yang jelas. Pasti karena baru putus cinta atau dipecat gitu ya. Iya. Nah, di sini kita perlu beda yang tegas antara kesedihan biasa sama depresi klinis. Merasa sedih setelah kehilangan sesuatu itu normal dan sehat. Itu respons manusiawi. Tapi depresi klinis beda. Beda banget. Penanda utamanya apa? Durasi dan intensitasnya. Tepat sekali. Sedih biasa itu datang dan pergi. Tapi depresi klinis itu kayak awan gelap yang nempel terus, meresap ke semua aspek hidup, dan bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan nggak selalu ada pemicunya. Nggak selalu. Peristiwa berat bisa jadi pemicu buat sebagian orang. Tapi buat banyak orang lain, depresi bisa muncul tiba-tiba aja, tanpa alasan yang jelas. Bahkan pas hidup lagi baik-baik aja. Itu pasti membingungkan banget ya. Rasanya kayak mesin tubuh tiba-tiba mati tanpa peringatan. Ini bukan pilihan, nggak ada yang memilih untuk merasa seperti itu. Ini membawa kita ke pertanyaan paling penting kan? Kalau ini kondisi medis nyata yang bisa menimpa siapa saja, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, Dan di sini nih, kayaknya mitos-mitos yang paling menghambat justru muncul. benar sekali, area ini penuh dengan nasihat-nasihat yang niatnya baik, tapi sebenarnya nggak membantu. Contohnya? Yang paling umum, coba deh berpikir lebih positif. Atau kurang olahraga kali. Atau curhat aja ke teman. Tapi kan semua itu hal yang baik, apa yang salah? Nggak ada yang salah dengan hal-hal itu. Semuanya sangat membantu sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dukungan teman itu krusial banget. Diet sehat juga terbukti ada kaitannya. Tapi, Tapi, semua itu adalah suplemen, bukan obat utama untuk kondisi klinis yang serius. jadi kayak nyuruh orang yang patah tulang buat lebih banyak minum kalsium. Memang bagus, tapi nggak akan nyambungin tulangnya lagi. Persis, analogi yang bagus sekali. Berpikir positif itu nggak bisa mengubah sirkuit otak yang rusak. Dan curhat ke teman, itu beda banget sama psikoterapi. Bedanya di mana? Teman Anda kasih dukungan emosional, terapis itu memberikan intervensi klinis. Mereka tenaga medis terlatih, yang bisa bantu Anda ngenalin pola pikir yang merusak dan ngajarin cara ngatasinnya. Ngomongin bantuan profesional, ini dia mitos besarnya. Terapi itu buang-buang uang, dan obat-obatan kayak antidepresan itu bahaya. Ah ya, banyak sekali ketakutan di area ini. Terutama soal antidepresan ya, takut kepribadiannya berubah, takut jadi kayak zombie, dan yang paling besar, takut ketergantungan seumur hidup. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Pertama soal kepribadian berubah. Ini salah paham besar. Gimana tuh? Antidepresan itu nggak mengubah siapa Anda. Justru obat ini bekerja untuk mengangkat kabut tebal dari depresi supaya Anda bisa kembali jadi diri Anda sendiri. Banyak pasien malah bilang, setelah minum obat saya akhirnya merasa seperti diri saya yang dulu lagi. Oh, jadi kayak pakai kacamata ya? Bukan mengubah mata Anda, tapi membantu Anda melihat dunia lebih jernih seperti seharusnya. Wow, analogi yang brilian. Tepat seperti itu. Nah, soal ketergantungan. Ya. Perlu dibedakan antara adiksi dengan dependensi fisik.
Antidepresan nggak bikin adiksi kayak narkoba. Tapi tubuh memang butuh adaptasi, makanya kalau mau berhenti pun harus bertahap dengan pengawasan dokter. Dan apa harus diminum seumur hidup? Nggak selalu. Lama pengobatan itu beda-beda banget. Ada yang cukup 6-12 bulan, ada yang butuh beberapa tahun. Tujuannya mencapai stabilitas, baru nanti diturunkan pelan-pelan. Terus kalau terapi, banyak yang mikir itu cuma ngobrol bayar. Itu keliru besar. Justru kombinasi obat dan terapi bicara itu seringkali jadi resep paling manjur. Ibaratnya gini, obatnya memperbaiki mesinnya. Terapinya melatih kita jadi pengemudi yang lebih baik. Nah, itu dia. Terapi itu kayak gym untuk mental. Tempat Anda melatih otot baru untuk mengelola emosi dan stres. Oke, mitos terakhir nih. Dan ini agak aneh tapi kayaknya umum. Anggapan kalau masalah mental dibicarakan terus-terusan, nanti malah makin kepikiran. Jadi lebih baik dipendam. Iya, diam itu emas katanya. Dalam konteks ini, diam itu racun. Serius, menyendiri dengan pikiran-pikiran destruktif itu jauh lebih bahaya. Memendamnya itu cuma akan bikin masalahnya membusuk dan tumbuh lebih besar. Jadi sebaliknya ya? Justru sebaliknya. Membicarakannya adalah langkah pertama untuk mengeluarkan racun itu. Kayak membuka jendela di ruangan yang pengap. Tepat. Dengan membicarakannya ke orang yang tepat, yang suportif, dan gak menghakimi, Anda ngasih cahaya dan udara ke pikiran-pikiran itu. Anda mulai sadar kalau Anda nggak sendirian. Ada pepatah lama kan? A problem shared is a problem halved. Persis. Masalah yang dibagi, bebannya jadi separuh. Membuka diri itu melegakan, bukan memperburuk. Medis, nyata. Betul. Kedua, ini bisa menyentuh siapa saja. Nggak peduli seberapa kuat, seberapa soleh, seberapa sukses hidup Anda kelihatan dari luar. Siapapun. Dan yang paling penting, mencari bantuan, entah itu ke psikolog, psikiater, atau minum obat, itu bukan aib. Justru, itu langkah yang paling cerdas dan paling berani. Tepat sekali. Kita sudah banyak banget bahas soal membongkar mitos yang dipercaya orang lain ya, mitos dari masyarakat. Tapi untuk menutup pembahasan kita, saya ingin lempar satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan secara pribadi. Silakan. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Dari semua mitos yang ada, mitos apa tentang kesehatan mental yang selama ini tanpa sadar Anda percayai? Untuk diri Anda sendiri. Mungkin mitos bahwa Anda harus selalu kuat dan bisa mengatasi semuanya sendirian. Atau mitos bahwa masalah yang Anda hadapi ini nggak cukup parah untuk cari bantuan. Atau mungkin mitos bahwa meminta tolong adalah tanda kegagalan. Wah, Mengenali dan membongkar mitos pribadi itu, tembok yang mungkin selama ini menahan Anda, bisa jadi adalah langkah pertama yang paling penting dari semuanya.